Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang cara penginputan rekam medis elektronik untuk dokumen-dokumen yang diisi oleh dokter. Jadi nantinya untuk para dokter itu akan memiliki akses rekam medis elektronik yang memang dokumennya itu dikhususkan untuk para dokter sesuai dengan spesialisnya. Nah, ini saya kebetulan sudah masuk dengan akun Dr. Trianggono, di mana Dr. Trianggono ini adalah dokter pada spesialis kandungan. Dan pada bagian sebelumnya tadi kita sudah mendaftarkan pasien atas nama Humairah ke poli kandungan. Nah, ini adalah tampilan ketika Dr. Trianggono sudah login. Di sini ada menu rekam medis dan ada menu dokter, ada submenu dokter. Nah, nanti dokternya ketika sudah login, tinggal klik submenu dokter ini. Oke, di sini akan masuk ke dalam daftar pasien atau data-data pasien yang sudah terdaftar, di mana kita langsung mengotomatiskan pasien yang statusnya masih aktif, kemudian dokternya itu sama dengan dokter yang sedang login. Jadi di sini misalkan Dr. Trianggono, maka dokternya ini juga otomatis Dr. Trianggono. Dan juga tanggalnya adalah sesuai tanggal hari ini, dan jenisnya secara defaultnya akan rawat jalan. Nah, di sini di bawahnya akan muncul pasien-pasien yang sudah kita filter sesuai dengan filter yang ada di atasnya ini. Di sini kita lihat pasien yang sudah kita daftarkan tadi pada bagian sebelumnya, yaitu pasien atas nama Humairah di poli kandungan. Kemudian untuk membuat dokumen rekam medis elektronik, dokter tinggal klik action di sini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dokter akan scroll ke bawah, jadi di sini ada tanggal kunjungannya. Nah, di sini bisa klik tanggal kunjungannya, maka di sebelah kanan akan muncul dokumen kunjungan untuk kunjungan tanggal 2 September ini. Nah, untuk pilihan dokumen rekam medis elektroniknya sendiri ada beberapa macam, dan untuk poli kandungan biasanya membuat asesmen medis awal rawat jalan obstetri atau asesmen medis awal rawat jalan ginekologi. Jadi tergantung pada kebutuhan dokternya. Oke, di sini misalkan saya contohkan untuk pengisian asesmen medis awal rawat jalan obstetri. Tinggal klik, kemudian diklik create. Oke, dokumen sudah berhasil dibuat dengan statusnya belum diverifikasi. Untuk dokter melihat detail dari formulir tersebut, tinggal klik lihat. Nah, di sini akan muncul formulir asesmen medis awal rawat jalan, di mana biasanya pengisiannya ini hanya untuk kunjungan pertama aja dari pasien tersebut. Untuk kunjungan berikutnya biasanya diinputkan melalui resume medis atau asesmen ulang. Oke, di sini ada identitas pasien, di mana sudah kita ambil langsung datanya dari pendaftaran tadi, jadi tidak perlu diisikan lagi oleh dokternya. Kemudian di sini ada info berat badan, di mana kita ambil dari TTV tadi yang sudah kita buat di bagian video yang kedua tadi. Nah, di sini berat badan ada 80 gram atau kilogram ya. Kemudian tinggi badannya bisa diisikan oleh dokternya. Misalkan di sini tinggi badannya 187. Kemudian keluhan utamanya bisa dipilih sakit perut, keluar air ketuban, gerak bayi berkurang, mual muntah, atau lainnya. Bila lainnya, maka bisa diisi di bagian bawahnya ini. Yang sebelumnya tadi disable, tidak bisa diisi, sekarang bisa diisi. Kemudian pada riwayat penyakit sekarang juga bisa diisikan riwayat-riwayat penyakit dari pasien yang sedang dia alami.
Saya ulangi di keluhan utama ini, misal saya pusing, kemudian riwayat penyakitnya, misalkan di sini kalau tidak ada bisa dituliskan tidak ada, begini aja. Kemudian riwayat penyakit yang diderita, mungkin pernah menderita apa? Yang di sini misalkan BB sini ya. Kemudian riwayat penyakit keluarganya, bila ada bisa dimasukkan, bila tidak bisa dilewati atau bisa diisi di bagian sini. Kemudian untuk riwayat keturunan kembar, bila ada isikan ya, kalau tidak ya diisikan tidak. Kemudian ini adalah riwayat kehamilan persalinan nifas yang sebelumnya, jadi untuk anak sebelumnya. Kalau dia anak pertama baru melahirkan berarti tidak perlu diisikan. Misal anak yang kedua ya, usia anak terakhir misal di sini 5 tahun, kemudian kehamilan pertama ke-1, kemudian usia saat hamilnya usianya dari 27 misalkan, kemudian usia kehamilannya 9 bulan, kemudian tempat partusnya bisa dipilih di sini, misal di rumah sakit, jenis partusnya normal, abortus, misal non kuretase, jenis kelaminnya perempuan, kemudian berat badan si bayinya saat lahir misalkan 800 gram gini ya. Kemudian panjang badannya misal kita anggap aja 50 gitu ya. Keterangan bisa Oke, kita sampai di keterangan. Keterangan tadi bisa diisikan, atau misal tidak ada keterangan bisa ditulis strip seperti ini, lalu tambah. Kemudian riwayat hamil saat ini, misal siklus haidnya 30, nama haidnya 7 hari, kemudian nyeri haidnya ada atau tidak, misal di sini tidak ada. Kemudian ini HPHT-nya. Saya kurang tahu ya ini istilah medisnya HPHT, TB, hanya sebagai contoh pengisian saja. Kemudian riwayat keluarga berencananya bila ada bisa dimasukkan. Kemudian riwayat alerginya tidak ada, ataupun kalau ada bisa dimasukkan di sini. Kemudian di sini tanda-tanda vital sudah otomatis terisi sesuai dengan TTV yang kita inputkan. Kemudian ada DCC misal, presentasi, ada inputan dosis, ada inputan VT di sini. Kemudian SG kandungannya bisa dimasukkan juga. Misalkan nanti ini kurang besar ukurannya juga bisa diperpanjang seperti ini. Atau misal tidak ada tinggal di strip seperti ini ya. Kemudian diagnosanya bisa ditulis di sini. Jadi misalkan ada diagnosa yang mungkin belum diketahui kodenya bisa dituliskan aja di sini. Misal di sini diagnosa tapi kalau tahu kodenya bisa dicari langsung atau diisikan di diagnosa utama. Sini, jadi misal Oke, jadi misalkan tahu kodenya kita bisa isikan di sini, misal Z34 0 seperti ini. Atau kalau sekundernya ada juga bisa diisikan di sini ya. Nah, kalau sudah bisa diklik simpan. Nah, nanti datanya akan otomatis masuk seperti ini. Kemudian untuk planningnya, di sini ada pemeriksaan penunjang, di mana kita bisa menginputkan laboratorium, radiologi. Jadi otomatis ketika dokter menambahkan pesanan laboratorium atau radiologi, itu akan otomatis
datanya terkirimkan ke unit radiologi. Jadi nanti unit radiologi ataupun lab bisa mengecek melalui SIM-RS. Ini misal saya contohkan di sini dokternya memesan secara lengkap, misalkan kemudian ditambah glukosa darah. Ini saya simpan. Nah, maka di sini muncul dari pemeriksaan yang ada. Kemudian di bagian sini bisa mengecek hasilnya nanti bila sudah diinputkan oleh petugas laboratorium atau radiologi. Kemudian kalau ada pemeriksaan penunjang lainnya yang mungkin dilakukan di luar rumah sakit bisa diisikan di sini. Kalau tidak ada, di strip aja. Kemudian untuk terapi, jadi pemberian obat kepada pasien ini bisa dilakukan juga melalui formulir assessment ini, di mana nantinya ketika dokter input di assessment ini akan otomatis terkirimkan data e-resepnya ke bagian depo farmasi. Untuk penginputan racikannya bisa dimasukkan di sini. Jadi misalkan di sini ada racikan A ini, vitamin B 20, vitamin C 20, vitamin 1. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian untuk obatnya bisa, kalau ini adalah obat racikan, jadi memberikan informasi saja, tapi kalau obat jadi bisa diinputkan oleh dokternya di sini. Nah, misalkan di sini saya nyari asam folat seperti ini. Nah, juga bisa tahu langsung stok yang ada di farmasinya itu sisa berapa. Jadi dokternya bisa memberikan resep sesuai dengan stok obat yang ada. Kemudian di sini juga kita menampilkan harganya. Jadi supaya dokter mungkin ada pasien umum yang mungkin minta obat yang lebih ringan, itu bisa dipilihkan dari sini. Jadi informasi harganya bisa diketahui oleh dokter. Kemudian jumlahnya saya inputkan, misal di sini dokter pesan 20, sigmanya 3 kali 1, kemudian tambahkan. Kemudian di sini kita simpan. Nah, di sini akan muncul resepnya. Ini yang obat jadi tadi, asam folat 1 mg 3 kali 1, kemudian sebanyak 20, kemudian racikannya juga tertulis di sini. Kalau memang dokter sudah melakukan reviewnya lagi terhadap resep ini dan sudah yakin untuk pesan ke farmasi, tinggal klik kirim ke farmasi. Maka obat ini akan dikirim ke farmasi untuk ditindaklanjuti, sehingga pasien nanti tinggal ke lab, kemudian tinggal langsung ke depo farmasi untuk ambil obat tanpa membawa kertas resep lagi. Kemudian di bawah ini ada field tindak lanjut. Misalkan dari pasien tadi ada tindak lanjut atau aktivitas yang harus pasien lakukan di rumah, yang bisa dimasukkan di dalam field tindak lanjut ini. Misalkan sering minum air putih, olahraga ringan, misalkan seperti ini. Nah, kalau form ini sudah lengkap pengisiannya, bisa diklik simpan oleh dokter. Oke, di sini ada notif berhasil disimpan dokumen. Kemudian nanti dokter tinggal tanda tangani. Jadi nanti di bagian bawah sini ada kotak dokter penanggung jawab, tinggal klik aja. Nanti akan muncul verifikasi petugas. Di sini dokter akan memasukkan password dari usernya dia. Jadi kita samakan antara passwordnya untuk verifikasi dengan passwordnya SIM-RS. Jadi harapan kami dari password yang ada itu usahakan selalu unik gitu ya. Jadi nggak banyak orang yang tahu dan nggak boleh di-share juga. Nah, passwordnya misalkan di sini. Oke, saya verifikasi. Nah, bila verifikasinya berhasil atau password yang kita inputkan itu berhasil, maka tanda tangan dokter akan dibubuhkan di bagian sini. Kemudian di bagian bawah ada download PDF, misalkan memang dibutuhkan untuk mau cetak gitu ya. Nah, ini bisa dicek hasilnya.
Oke, seperti itu untuk pengisian asesmen medis awal rawat jalan yang ada di poli kandungan. Pada bagian keempat ini, pengisiannya sudah cukup sampai di sini. Silahkan nanti bisa dicoba. Semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.